Ini juga gini, ada sambutan seorang yang dituakan di suatu masjid mengatakan bahwa makan siang bersama hari Jumat, sarapan bersama subuh, ahad subuh, itu ngotori hati, jangan dilakukan. Padahal ada saya dan saya baru menganjurkan itu. Saya anjurkan bukan hanya kali ini, sudah 2016 yang lalu saya keliling Indonesia ke masjid-masjid seluruh Indonesia, masjid besar di Indonesia ini, saya anjurkan manfaatkan dana masjid untuk memakmurkan masjid. Pemakmuran masjid bukan hanya untuk bangunan, bukan hanya untuk keramik atau genteng, tapi untuk memotivasi, merangsang, menarik jamaah ke masjid. Caranya adakan makan bersama. Ya sesekali, tidak usah bendino. Pokoknya bendino sedino ping telu, jangan. Yang penting guys, gak guyu. Guys, gak guyu. Masuk masjid bendino mangan ping telu, sarapan. Ini terus terang, ya saya yakin ide juga banyak dari Joko Karyan, dari Masjid Al-Falah Sragen, tapi saya sudah lama menyerukan ini juga. Menurut hati saya tidak niru sebenarnya, saya tidak niru siapapun, tapi saya memang ingin supaya jamaah itu termotivasi untuk ke masjid, karena sebagian besar jamaah itu, mohon maaf ya, bukan jamaah Al-Qadar ya, itu agak ekonomi lemah. Sing sregepnya masjid lho, nek sing sugih gak patek gelem masjid biasane, biyen tapi saiki padha ae. Jadi saya ingin itu ada makan bersama, pokoknya sesekali lah wis. Gimana supaya termotivasi, bahkan juga ada persiapan minum, persiapan teh itu untuk memotivasi. Sebab diajak diceramai sudah bertahun-tahun ya tetap gitu-gitu aja. Sekarang alhamdulillah seluruh Indonesia adakan seperti itu, rame. Apa hati jadi kotor? Kalau soal hati kotor, jangankan begitu. Wong dia mengatakan, saya itu loh 50 tahun jadi takmir tidak dapat apa-apa. Loh ini kan malah kotor itu. Ngomong nek itu apa-apa itu. Itu bahaya itu menurut saya, tapi ya sudahlah, tidak apa-apa, saya maafkan. Tapi bagi masjid yang mengadakan itu silakan terus, dan didik jamaah untuk membersihkan hati. Ke masjid perkara dapat makan atau dapat sarapan, ya sudahlah, itu bagian dari fadilah dari Allah SWT melalui takmir masjid. Jangan menjadi tujuan. Engkau nak ikut dikatakan kotor, engkau buka bersama juga begitu, juga kotor kan hati. Padahal buka bersama di Al-Akbar misalnya, di sini juga itu sing poso, kalau sing gak poso kira-kira akeh sing gak poso loh. Loh enggak loh, bener. Wong sing jamaah kalau Al-Akbar biasanya sekitar 500, buka itu 3000 habis. Loh, ini saya yang alami sendiri dulu di Al-Qadar, kayaknya juga ketoknya mirip-mirip itu. Jadi mohon maaf, jangan mudah mengatakan hati kotor. Hati kotor itu soal bagaimana pembinaan hati, pelatihan hati, pembersihan hati. Biar kelihatannya sholat tanpa apa-apa, tanpa sholat belum tentu hatinya bersih kok. Ya kita mesti berbaik sangka ya pada orang yang sergap sholat, insya Allah hatinya bersih. Yang sergap masjid, insya Allah hatinya bersih. Yang dapat makan, insya Allah hatinya bersih. Mungkin pertama, kedua masih ada modus, ya mungkin golek mangan awan, pemene ping telu mau. Tapi lama-lama kan biasa tuh. Wong Allah SWT sendiri loh memotivasi umat manusia untuk berbuat baik itu dengan iming-iming surga. Enek iming-imingi. Jadi tolonglah jangan sok suci. Mohon maaf ya, saya sudah lama loh menjadi mursyid. Berang tahun nih untuk mursyid KSS saja sudah 8 tahun. Kira-kira ya insya Allah agak terlatih. Jadi tetap saya anjurkan ada makan siang sesekali, ada sarapan sesekali,
terserah sak kuwate takmir aja terus nggih obral mau sedina ping 3 mau. Dan sambil mendidik terus harus dididikkan bahwa tolong ke masjid dengan hati yang bersih, yang ikhlas. Makanan ini ada atau tidak ada, pengen ke masjid. Pengen ngarep-ngarep makanan nek gak ono yo gak kate teko, gak diharap nek ono yo ada. Jadi diharapkan atau tidak diharapkan sama. Itu ya soal makan bersama dan sarapan bersama, tetap adakan secara periodik yang bisa memotivasi jamaah untuk ke masjid. Tapi saya pesan kepada jamaah juga, tolong bersihkan hati. Rugi kalau penyelenggara ke masjid hanya demi nasi sak bungkus, rugi besar, sangat besar. Gara-gara nasi sak bungkus, kalau penyelenggara modusnya hanya nasi sak bungkus, jamaah kira-kira buyar kok. Gak ono 17 gak ono wis. Malaikat gak gelem nyatet, gak 17-an sak bungkus, ngono kira-kira. Malaikat catet sak bungkus e. Mergo hatinya ketoke sak bungkus, sing ketok nyangati sak bungkus ngono. Jadi malaikat tahu hati panjenengan gimana, dan saya yakin panjenengan bisa menyiasati supaya nasi atau sarapan itu tidak menjadi modus, tapi sekedar bagian dari fadilah keutamaan orang berjamaah. Di samping rukun, di samping ketemu silaturahim, juga dapat 27 juga sampai 1 bungkus. Dan itu diharap-harap atau tidak diharap sama saja. Diharapkan kalau tidak ada ya tidak ada, tidak diharapkan kalau ada ya ada. Ngertos ya maksudnya? Baik, wes ngono.